Indonesia kembali menunjukkan kekuatannya di kancah internasional dengan terlibat dalam proyek infrastruktur megah di Afrika. Nah, baru-baru ini nih, pemerintah Sudan Selatan meminta bantuan Indonesia untuk membangun jalan sepanjang 1.000 km. Dilansir dari berbagai media menyebutkan, melalui PT Waskita Karya Tbk, Indonesia akan berpartisipasi dalam proyek ambisius ini, yang tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri infrastruktur global, tetapi juga menjadi pesaing berat bagi Tiongkok yang selama ini mendominasi pasar infrastruktur dunia. Proyek pembangunan 1.000 km ini akan terbagi menjadi 4 segmen, masing-masing sepanjang 250 km. Nilai proyek diperkirakan mencapai antara 21 hingga 22 triliun rupiah dan dijadwalkan selesai pada tahun 2027. Nah, menariknya lagi nih, proyek ini akan dibiayai melalui konversi minyak mentah yang dijual Sudan Selatan kepada PT Pertamina. Nah, dana hasil penjualan minyak akan disimpan dalam escrow account sebelum digunakan untuk membayar PT Waskita Karya. Street Lovers, menurut Gunadi, Direktur Operasi 3 PT Waskita Karya Tbk, finalisasi kontrak proyek ini diharapkan selesai pada akhir Mei 2022 dan pengerjaan proyek diperkirakan akan dimulai pada Juli 2022 setelah pengiriman minyak pertama dari Sudan Selatan. Dengan adanya escrow account, PT Waskita Karya akan menerima pembayaran secara terstruktur yang memastikan aliran dana yang stabil untuk keberlangsungan proyek. Dalam proses ini, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi akan membantu dalam mengevaluasi resiko untuk memastikan proyek berjalan lancar. Kabarnya nih, proyek di Sudan Selatan merupakan bagian dari strategi Waskita Karya untuk meningkatkan nilai kontrak baru dan mendiversifikasi portofolio proyeknya. Nah, selain itu Street Lovers, Waskita Karya juga fokus pada pembangunan infrastruktur air sebagai proyek strategis nasional. Target perusahaan adalah agar proyek infrastruktur air berkontribusi 30% dari total nilai kontrak hingga 2025. Keuangan dan perkembangan terkini Waskita Karya Tbk baru-baru ini sukses menerbitkan obligasi dan suku dengan penjaminan pemerintah yang menghasilkan dana segar sebesar 3,8 triliun rupiah. Dana ini akan digunakan untuk refinancing dan modal kerja, termasuk proyek tol Kayu Agung Palembang-Betung. Selain itu, perusahaan mencatatkan tren positif dalam pendapatan dengan kenaikan sekitar 14,58% dibandingkan tahun lalu berkat peningkatan pendapatan dari jasa konstruksi dan jalan tol. Restrukturisasi keuangan yang dilakukan oleh Waskita juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Beban usaha turun signifikan dan perusahaan berhasil melunasi pokok dan bunga obligasi yang jatuh tempo. Dengan dukungan pemerintah melalui PMN atau penyertaan modal negara, Waskita Karya berharap dapat menyelesaikan proyek-proyeknya dan mencapai target kinerja yang positif. Proyek pembangunan jalan sepanjang 1.000 km di Sudan Selatan adalah langkah besar bagi Indonesia untuk menegaskan posisinya sebagai kekuatan utama dalam industri infrastruktur global. Dengan strategi yang matang dan dukungan dari pemerintah, Indonesia berpotensi untuk bersaing secara langsung dengan raksasa infrastruktur seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Diketahui nih, selain Indonesia melalui Forum Indonesia Afrika atau IAF dan Cina lewat Forum Kerjasama Cina-Afrika atau VOCAC, sejumlah negara juga merintis jalinan kerjasama dengan Afrika. Dari kawasan Asia misalnya, dua raksasa ekonomi Asia Timur yakni Jepang dan Korea Selatan, serta kekuatan Asia Selatan yakni India juga hadir di Afrika. Tapi dari sejumlah inisiatif itu, Cina lah yang paling gencar. Melalui Forum Kerjasama Cina-Afrika yang diluncurkan tahun 2000, Cina mengeskalasi proyek-proyeknya di Afrika seiring digulirkannya Prakarsa Sabuk dan Jalan atau BRI tahun 2013. Kerjasama dijalin dengan memadukan antara visi Indonesia Emas 2045 dan Agenda Afrika 2063. Indonesia tidak akan bersaing dengan misalnya Cina yang gencar berinvestasi di bidang infrastruktur. Kerjasama bidang infrastruktur terus dijajaki, tetapi fokus Indonesia di Afrika menyasar 4 sektor, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan mineral, dan kesehatan.